Selamat siang sahabat Viva Medica, kembali dengan saya Dr. Cynthia di channel kami Viva Medica. Oke, pada hari ini saya akan bahas materi tentang sifilis. Nah, apa sih itu penyakit sifilis sahabat Viva Medica? Jadi, penyakit sifilis adalah penyakit infeksi menular seksual yang kerap terjadi pada pasangan yang berhubungan seksual lebih dari satu pasangan. Nah, mengapa sifilis ini begitu berbahaya ya sahabat Viva Medica? Karena bukan hanya dari gejalanya saja yang tidak terlihat, yaitu berupa luka yang tidak terasa sakit. Namun, apabila dibiarkan selama bertahun-tahun, itu juga dapat menyebabkan kelainan di jantung, saraf, dan juga di organ-organ tubuh lainnya. Malahan, kalau ada ibu hamil ya sahabat Viva Medica yang sedang hamil pada saat dia terkena penyakit sifilis, dapat menyebabkan anak juga terkena penyakit sifilis. Nah, kalau sudah janin terkena penyakit sifilis, begitu lahir akan menyebabkan kelainan bawaan, bahkan kecacatan. Nah, gimana nggak mau kan sahabat Viva Medica kalau terkena penyakit dari sifilis ini? Jadi, kita bahas lebih dalam mengenai penyakit sifilis. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di komen bawah ini. Oke, jadi sifilis itu seperti yang saya bilang adalah penyakit menular seksual yang terjadi melalui luka yang tidak terasa pada saat hubungan seksual. Nah, luka ini ternyata tidak jauh berbeda sahabat Viva Medica dengan luka kebanyakan. Jadi seperti luka lecet biasa. Luka lecet itu biasanya terdapat di bagian yang of course di tempat yang berhubungan seksual, misalkan di mulut, di dubur, dan juga di liang vagina. Nah, sifilis ini, tahap ini disebut dengan sifilis primer. Sifilis primer ini, sahabat Viva Medica, hanya berlangsung selama 2-4 minggu. Dan dalam waktu 2-4 minggu ini, luka bisa sembuh sendiri. Dan setelah itu, sifilis akan memasuki ke sifilis sekunder. Sifilis sekunder berlangsung antara 4-6 minggu. Dan antara 4-6 minggu ini, maka mulai tuh sifilis akan beredar ke seluruh tubuh kita dan menyebabkan kelainan kulit lainnya, yaitu seperti gatal-gatal, lalu anoreksia atau berat badan menurun, lalu bisa juga kelainan di saraf, pegal-pegal, lalu ada titik-titik, dan sebagainya. Nah, dan apabila sahabat Viva Medica punya antibodi yang cukup untuk melalui fase ini, maka sifilis akan masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu sifilis laten. Sifilis laten ini berbahaya di sahabat Viva Medica karena terjadi pada minggu ke-8 sampai dengan tahun kedua. Nah, pada masa ini umumnya tidak ada gejala. Namun yang patut diperhatikan, apabila terdapat ibu hamil yang sedang hamil dan melahirkan bayi pada saat fase ini, maka anaknya bisa rentan mengalami sifilis kongenital atau kecacatan, bahkan mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, bagaimana berbahaya kan sahabat Viva Medica? Dan ternyata tidak sampai sini aja sahabat Viva Medica. Apabila diteruskan sampai ke sifilis tersier dengan masa inkubasi sekitar 10-20 tahun ke depan, maka bisa terjadi sifilis tersier. Nah, sifilis tersier ini artinya sifilis sudah sangat menyerang ke organ tubuh dalam, termasuk jantung, hepar atau liver, dan juga ke jaringan saraf. Nah, di jantung bisa menyebabkan gangguan irama jantung, di saraf bisa menyebabkan radang selaput otak, dan juga kelainan lainnya, termasuk kelainan kulit pun kadang akan timbul lagi. Nah, jadi gimana sahabat Viva Medica? Tidak mau kan kalau sampai Anda dan anak Anda terkena penyakit sifilis? Maka kita bahas cara pencegahannya. Yang pertama, cara untuk mencegahnya yaitu untuk tidak berhubungan dengan pasangan selain pasangan sah Anda. Jadi jangan berganti-ganti pasangan. Lalu usahakan untuk setiap kali berhubungan seksual untuk menggunakan pengaman, yaitu menggunakan kondom. Dan apabila tidak bisa juga, jangan juga berhubungan dengan PSK, waria, LGBT, dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan sudah terlanjur nih sahabat Viva Medica, sudah terlanjur berhubungan dengan lebih dari satu pasangan atau berhubungan dengan PSK,
memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit kelamin. Di sana, spesialis kulit kelamin akan melakukan pemeriksaan termasuk tes darah dan tes cairan serum yang ada di luka di bagian kemaluan Anda. Setelah itu, baru deh ketahuan apabila Anda terkena penyakit sifilis. Dan setelah itu baru Anda akan mengalami pengobatannya. Apa saja sih sebenarnya pengobatan sifilis? Pengobatan sifilis itu ternyata tidak lain adalah antibiotik. Antibiotik yang sering dipakai adalah antibiotik penisilin. Namun dari pemberiannya ini yang tidak nyaman ya, sahabat Viva Medica, karena antibiotik penisilin ini harus disuntikkan melalui bokong atau pantat setiap seminggu sekali atau setiap sebulan sekali, dan tentu akan terasa tidak nyaman. Jadi bagaimana sahabat Viva Medica? Sangat menyusahkan sekali kan penyakit sifilis ini. Kalian tidak mau kan kalau sampai terkena penyakit sifilis ini? Maka jangan lupa untuk stay safe and have a safe sex. Oke, sekian tentang sifilis dari saya, Dr. Cynthia. Jangan lupa untuk melakukan hubungan seks yang bertanggung jawab, dan apabila ada komentar atau pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di komen bar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan nantikan berbagai video lain dari channel kami Viva Medica. Salam sehat Viva Medica. Terima kasih.